Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nazal Basim, NIM 2209096009, Prodi Arsitektur Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan proses perancangan pengantar arsitektur. Konsep dalam arsitektur ialah gagasan yang menyatukan berbagai unsur perancangan arsitektur untuk mendukung masuk dan tujuan rancangan. 5 pendekatan konsep. Yang pertama, analogi, metafora, hakikat, programatik, dan yang terakhir, ideal atau cita-cita. Yang pertama, analogi. Analogi ialah pendekatan dengan kesamaan. Kesamaan diambil dari suatu hal untuk dibandingkan dan didasarkan kepada hal lain. Analogi adalah proses kognitif, mentransfer informasi dari subjek tertentu ke subjek tertentu lainnya. Proses analogi melibatkan ekspresi, linguistik, dan semiotika. Macam-macam konsep analogi, yaitu yang pertama ada analogi superficial, yaitu mengambil bentuk yang sama atau menyerupai. Yang kedua ada analogi struktural, yaitu membuat struktur bangunan dari bentuk analog. Yang ketiga ada analogi holistik, yaitu kombinasi antara analogi superficial dan struktural. Yang kedua ada metafora. Metafora lebih seperti kiasan atau pengibaratan. Metafora adalah perumpamaan implisit, berbeda dengan analogi yang berupa perumpamaan eksplisit. Metafora membutuhkan lebih banyak imajinasi untuk ditafsirkan. Contoh konsep metafora ialah Notre Dame du Haute, kapal Ronchamp Prancis, dibangun oleh Le Corbusier 1955. Ide bentuk arsitektur kapal ialah sebuah kapal, tetapi pengamat dapat menafsirkannya dengan berbagai cara seperti kepiting, topi, atau burung. Yang kedua ada Sydney Opera House oleh John 1957. Bangunan ini dicirikan oleh bentuk organiknya. Bangunan ini juga menunjukkan bagaimana arsitektur dapat mengintegrasikan lingkungan. Yang ketiga ada Kuil Lotus di New Delhi, dibangun oleh Fariborz Shahbata 1986. Struktur bangunannya terbuat dari cangkang beton berulang yang secara metafora dapat dianggap sebagai kelopak bunga. Hakikat. Pendekatan hakikat merupakan hasil dari menemukan dan mengidentifikasi akar dari suatu masalah. Proses konsep ialah mengekstrak esensi untuk mengeluarkan hanya aspek utama dari informasi. Harus ada proses penyaringan yang hanya mengeluarkan aspek-aspek utama saja. Yang keempat, programatik. Konsep programatik mengacu pada ide-ide sebagai solusi fungsional. Di sisi lain, konsep desain mengacu pada ide-ide konkret dimasukkan sebagai solusi fisik untuk masalah arsitektur. Konsep programatik terkait masalah kinerja dengan masalah arsitektur. Yang kelima, ideal. Berbeda dengan kategori konsep sebelumnya yang menuntut arsitek melihat ke dalam permasalahan untuk menemukan konsep yang sesuai. Pendekatan konsep ideal adalah konsep yang dibawa oleh arsitek ke permasalahan. Konsep ideal mewakili aspirasi tertinggi dan tujuan arsitek. Selanjutnya, proses perancangan. Proses perancangan adalah sebuah eksplorasi berupa serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh arsitek untuk menghasilkan ide dan mengaktualisasikannya ke sebuah rancangan. Seringkali ide yang dihasilkan bersifat spontan. Ide ini harus ditindaklanjuti dengan pencarian data dan referensi analisis dan transformasi desain. Teori proses perancangan. Yang pertama ada proses desain kotak hitam, yang kedua ada proses desain kotak kaca, yang ketiga ada proses desain rasionalistik, dan yang terakhir proses desain argumentatif. Yang pertama, proses desain kotak hitam atau black box process berkembang dalam era atau kondisi masyarakat yang profesinya terbatas dengan lingkungan fisik sosial yang relatif stabil. Proses desain terinternalisasi di dalam benak pikiran sang perancang, meskipun dalam implementasinya hal tersebut terdiri atas proses analisis, sintetis, dan evaluatif. Seorang arsitek diibaratkan seakan-akan merupakan seorang tukang sulap. Segala sesuatu terjadi dalam pikirannya tanpa perlu dimengerti bagaimana dapat terjadi. Yang kedua, proses desain kotak kaca atau glass box process. Proses desain yang didukung oleh berkembangnya perhatian terhadap keberadaan arsitektur sebagai ilmu serta munculnya arsitektur profesional. Praktik desain menerapkan model proses yang sadar diri, di mana aktivitas merancang dilalui dengan jelas dan dipahami orang lain.
Praktik ini didukung oleh perkembangan beragam teori tentang model-model proses-proses desain yang dikemukakan oleh berbagai pihak. Yang ketiga, proses desain rasionalistik. Proses desain diasosiasikan sebagai proses pengambilan keputusan yang terdiri dari sejumlah tahapan berurut dan sistematis, didasarkan pada asumsi bahwa beragam ide dan prinsip metode ilmiah dapat diterapkan pada proses pengambilan keputusan. Proses desain ini menjamin hasil yang lebih baik dari pendekatan yang intuitif. Arsitek menjadi sosok sang pengambil keputusan atau decision maker. Yang keempat, ada proses desainer argumentatif. Pemikiran tentang proses desain argumentatif berangkat dari anggapan bahwa proses desain rasionalistik lebih tepat diterapkan pada konsep permasalahan yang sederhana. Permasalahan perancangan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan proses argumentatif dengan konsepsi Wyckoff problems. Selanjutnya ada tahapan perancangan. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, solusi. Yang kelima, feedback dan penyempurnaan desain. Yang kelima, desain akhir. Selanjutnya ada perancangan bentuk. Proses pengembangan bentuk arsitektur Broadbent 1973. Yang pertama ada desain pragmatis, yang kedua ada desain ikonik, yang ketiga ada desain analogis, dan yang keempat ada desain kanonik.